Pesan pertama, ya memang ada pepatah namanya don't judge the book by its cover. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih. Cuma gara-gara bilang donatnya mahal dan rasanya biasa aja, seorang food vlogger langsung dituduh nutup rezeki orang lain. Pinkan Mambo, seorang mantan diva yang kini memilih banting setir jualan donat, tiba-tiba meluapkan emosinya di depan kamera. Bukan karena produknya gagal, tapi karena seorang food vlogger mengulas dagangannya dengan terlalu jujur. Pinkan menyebut ulasan itu kejam, menutup rezeki, bahkan membawa-bawa nasib anak-anaknya. Tapi di sisi lain, sang reviewer merasa nggak bersalah. Dia cuma menyuarakan pendapatnya sebagai konsumen. Jadi sebenarnya, siapa yang kelewatan? Semua keributan ini bermula dari satu kotak donat seharga Rp200.000. Donat milik Pinkan Mambo, penyanyi yang dulu dikenal lewat lagu-lagu hits bersama grup Ratu, sekarang nyoba peruntungan di dunia kuliner. Dia menawarkan donat dengan harga yang cukup fantastis, mengklaim kalau produknya berbeda dan worth it karena pakai bahan yang berkualitas dan dibuat sepenuh hati. Tapi nggak semua orang sependapat. Seorang food vlogger bernama Nanakut yang dikenal suka mengulas makanan secara blak-blakan mencoba donat milik Pinkan. Hasilnya, tentu saja ulasan pedas pun nggak bisa dilewatkan. Yang ditunggu-tunggu nih, review donatnya Pinkan Mambo. Kesan pertama, ya memang ada pepatah namanya don't judge the book by its cover. Bukannya mau julid ya, tapi ini tuh 200.000 aku beli. Isinya itu 4 macam mix ya, cuman dapat kotaknya kayak gini nih, tuh ya. Ya memang ini aku dapatnya semalam ya, karena memang hanya bisa di pick up kalau jam 6 sore. Cuman ini memang kotaknya not representable gitu loh. Oke, dengan harga 200.000 di-upgrade dikit lah boxnya. Nanakut menyoroti berbagai sisi dari donat Pinkan, mulai dari segi rasa, tekstur, hingga kemasan. Ini yang coklat ya, yang paling dibangga-banggain. Wow, ini berat loh ya. Like kelihatan udah padat banget. Bener-bener padat ya. Nggak atos, nggak keras, empuk juga. Cuman I don't taste like donut ya. Ini lebih ke arah apa ya? Roti goreng. Karena ini benar-benar padat isinya. Ini bukan donat yang kempus-kempus gitu ya. Even donat rumahan pun rasanya nggak kayak begini. Bateri ya. But I don't feel like I'm eating donut gitu loh. Menurutnya, donat Pinkan terlihat padat dan empuk, tapi dia merasa kayak bukan lagi makan donat, tapi seperti roti goreng. Coklatnya nggak terlalu manis, itu enak. Ya, ada asin-asinnya dikit. Ini tuh yang glaze, aku belah ya tuh. Padat banget kan, tuh. Tetap rasanya roti, not donat. Bukannya nggak enak, cuman it's not my selera aja. Ini ada yang Nutella juga, kemungkinan rasa baru ya. Ya Nutellanya sih banyak, ya nggak pelit. Ini yang Skippy. Ya ada gurih-gurihnya ya, karena peanut butter. Untuk yang varian asinnya ada yang donat juga. Nah, aku lihat yang KOL lain tuh nggak setebel ini deh. Ya, tebel banget, padat banget. Balik lagi ke selera masing-masing. Tapi yang pasti ini bukan seleraku. I prefer donat itu yang lebih light ya, lebih fluffy. Yang penasaran ya cobain aja donatnya Pinkan Mambo. Video itu langsung viral, ditonton lebih dari 1 juta penonton. Banyak netizen setuju dengan ulasan itu, menyebut harga Rp200.000 untuk satu kotak donat dengan rasa biasa aja adalah too much. Beberapa malah menyebut kalau donat Pinkan seperti odading, makanan tradisional dari Jawa Barat. Awalnya mungkin ini terlihat kayak review biasa, kritik jujur dari seorang konsumen. Tapi siapa sangka,
ulasan itu justru memicu kemarahan besar dari sang pemilik usaha. Dan inilah awal dari drama panas antara seorang mantan diva dan food vlogger terkenal. Gak butuh waktu lama sampai Pinkan Mambo buka suara. Dia tampil di depan kamera dan merespon langsung ulasan Nanakut. Kamu nggak tahu betapa aku tuh ngasih makan anak dari sini loh mbak. Kalaupun donat ini nggak bagus, donat aku itu empuk loh mas. Ya jadi itu bohong kalau donat aku itu keras. Dan donat aku mungkin memang keras kalau dalam perjalanan 1 jam. Tapi ketika itu masuk microwave itu memang harus ketika wajar lah. Mungkin kalau donat yang lain mungkin sampai rumah empuk. Tapi kalau donat Pinkan harus kalian microwave dulu 1 menit. Baru dia bisa dinikmati, kecuali kamu datang di depan rumah Pinkan langsung dimakan. Tapi kalau udah pakai 1 jam itu harus microwave dulu 1 menit. Karena donat Pinkan itu persyaratannya bukan karena keras. Bukan klarifikasi atau pembelaan produk secara teknis, tapi luapan emosi yang mengejutkan. Pinkan menyebut ulasan itu telah menutup rezekinya, bahkan menyerang kehidupan dia sebagai ibu. Dia nih, pertamanya aku hampir masuk rumah sakit, kayak sedih gitu, kayak ngegas, marah sebagai manusia. Kamu masuk rumah sakit? Enggak juga sih. Hampir masuk rumah sakit. Itu dilebayin dikit, tapi aku sedih gitu. Sedih dikit gitu, sedih banget. Terus aku ngedrop berserta 12.000 orang di TikTok tuh ngehujat gitu kan. Jadi pada aku waktu kayak jualan itu? iya sampai Pada waktu streaming maksudnya? Bener KDP. Terus pas aku lagi itu suamiku bilang, kamu lagi ngapain? Enggak, lagi bengong. Kok aneh suaranya? Enggak, udahlah, udah nggak usah. Aku ngedown, intinya aku Kamu kayak sedih? iya, aku intinya udah kayak udahlah gak usah main TikTok lagi. Udah gak ada yang nyawer gara-gara donat gitu kan. Aku nangis gitu. Guys, Setelah masalah ini viral dan jadi bahan perdebatan, akhirnya Nanakut angkat bicara. Dalam wawancara bareng Melanie Ricardo, food vlogger yang bernama asli Christine ini mengaku terkejut saat tahu ulasannya dianggap sebagai bentuk serangan pada usaha orang lain. Dia mengaku nggak pernah berniat untuk menjatuhkan usaha siapapun, apalagi sampai menutup rezeki seperti yang dituduhkan. From the bottom of my heart itu nggak ada istilahnya aku mau menjatuhkan. Aku malah pengen Mbak Pinkan itu benar-benar bisa maju. Menurut Nanakut, fokus reviewnya ada pada kemasan donat yang dinilai kurang layak. Dia menyoroti kotak donat yang berminyak, bahkan ada sekat-sekat yang ditempel menggunakan lakban putih dan staples. Nanakut menyebut tampilannya lebih mirip prakarya sekolah dibandingkan produk makanan seharga Rp200.000. Oke, tapi your most concern adalah apa kemarin? Packaging. Oh, packaging. So it's not about donatnya ya, it's not about the taste ya, Nah. tapi lebih ke packaging. Iya. Oke, coba kasih tahu kita, emang packagingnya tuh ini untuk improvement. Ya, bukan hanya ke ini Pinkan bukan ya. kita Ke aku juga nih Ya, yang punya packaging kalau orang take away. Kenapa packagingnya kemarin? packagingnya itu minyakan semua pas datang. Full minyak karena dia nggak pakai baking paper yang alasnya apa ataupun itu datangnya kayak kotak. Aku nggak ngerti kotak apa ya. Aku juga nggak pernah nemu kotak seperti itu. Kotaknya putih itu tahu nggak sih? Iya, kotak putih. Aku pikir itu mungkin nggak food grade juga loh. Aku takutnya dia nggak food grade. Oh, karena kotak pun harus food grade ya? Oh iya dong, ya kan? betul, Karena betul. itu makanan loh Oke, yang itu masuk. remind us Ya juga. kan? Iya, Dan iya. kotak itu kan juga itu you appreciate your Customer. buyer, Iya, ya betul, kan? betul. Kalau kamu kasih kotak seperti itu, kamu kasih ke buyernya, ya you don't appreciate your buyer yang Oke. istilahnya mengeluarkan uang Iya. selayaknya buat beli donat itu. Yang bela-belain Yang gitu ya? bela-belain gitu. Oke, jadi satu kotak itu berapa isinya Mbak? 12 tapi ditumpuk. Jadi kotaknya itu dibentuk sama dia itu kotak kayak ini loh. Jadi kotak biasa nih. Kotak biasa terus dikasih sekat sama dia tapi ditempel pakai lakban. Oh. Lakban putih. Jadi emang DIY sendiri kayaknya di rumah. Iya Oke, kayak rakitan anak prakarya itu loh, prakarya. Prakarya, Iya, jadi emang homework dibuat gitu loh. homemade sendiri. Iya, homemade gitu. Oke, Tapi baik. homemade-nya itu nggak rapi. Ada cekrekan staples, ada ini gitu kan. Sedangkan lu sebagai customer dan reviewer, it would be nicer kalau misalnya kelihatan Yes. lebih estetik lah. Tapi menariknya, Nanakut sebenarnya nggak mempermasalahkan soal rasa.
Dia menyebut topping donat buatan Pinkan cukup royal, bahkan memuji varian dark coklat yang menurutnya punya rasa asin manis yang unik. Bingung aku. Yang coklat oke sih, ada asin-asinnya dikit. Oh, that's nice. Ya, jadi nggak manis, nggak terlalu manis. Toppingnya Iya, oke, karena iya, menurut iya. aku toppingnya nggak terlalu manis dia. Jadi masih oke. Sayangnya saja, tekstur donat dinilai lebih mirip roti goreng ketimbang donat premium kayak yang dijanjikan. Masalah dirinya yang dituding memaksa beli donat sebelum launching, Nanakut tegas membantah. Dia ngaku timnya memesan donat secara normal lewat jalur PO yang sudah dibuka oleh Pinkan sendiri di Instagram. Katanya dia belum launching. Oh. Jadi balik lagi dia bilangnya ini belum di launching, belum ready. Jadi boxnya karena ini. maksa mau beli. Ya, maksa kamu maksa? Hah? Enggak. Lah kalau kita memang belum di launching nih ya. Kalau belum ready di launching, kenapa dia tulisannya donat PO di WA ini? Ada tulisannya kalau mau beli donat PO-nya di WA ini. Kan itu berarti udah. Bagi Nanakut, yang paling dia sayangkan adalah tuduhan Pinkan yang nyebut dirinya norak dan menjatuhkan usaha. Tapi kalau ada yang bilang katanya Nanakut ini justru menjatuhkan rezekinya Mbak Pinkan, what do you think? Aku enggak, aku tetap bilang enggak. Kenapa? Karena apa? Gini loh ya, menjatuhkan sama memberi saran tuh beda. Gini, kalau aku nggak kasih tahu saran itu, tapi dia ini loh, kotanya diganti loh sekarang. That's good. Nah, berarti kan dia sebenarnya mendengar. Very good. Ya kan? Yeah, At least diganti itu mendengar berarti, oh dia mungkin realize kalau kotanya memang kurang bagus. Tapi dia nggak mau apa ya ngomongnya ya, susah ya. Admit. Mengakui. Wah, thank you ya inputnya gitu. Karena pernah ada ini ya, jadi kadang-kadang kan followerku suka ngasih tahu gitulah, kasih info-info gini. Pernah dulu tuh zaman sebelum aku beli itu kan dia suka live ya kan. Nah pada saat live itu banyak yang udah kasih tahu, oh kotaknya ini tolong di-upgrade dan sebagainya tuh banyak banget. Udah banyak kasih input. Tapi ada yang bilang iya pas aku kasih tahu itu dianya bilang emang kamu makan kotaknya. Ya tapi nggak bisa dong kan Nah, itu kita kan beli kan one whole package. Iya, itu kan dari follower yang udah berapa kali lah, ada beberapa banyak yang ngomong kayak gitu. Iya, ya kan? Iya, nah, jadi berarti emang dia nggak mau sebenarnya kotak itu diganti kan sampai boom. Menurutnya, review yang dia buat adalah kritik yang membangun. Apalagi setelah review viral, kemasan donat Pinkan ternyata langsung diperbaiki. Walau begitu, Nanakut tetap menunjukkan sikap dewasa. Dia meminta maaf jika ulasannya dianggap menyakitkan, dan dia tegaskan kalau dirinya hanya ingin sama-sama mendukung sesama perempuan yang sedang berjuang membangun usaha. Dia juga mengaku kini lebih hati-hati saat menyampaikan kritik supaya tidak menyakiti para pelaku UMKM yang lagi merintis. Dari satu kotak donat, konflik ini berubah jadi perdebatan panjang tentang batas antara kritik dan hujatan. Tapi ada satu hal yang jelas, saat seseorang memutuskan buat berjualan ke publik, maka produk itu juga harus siap menerima penilaian dari publik, termasuk review yang jujur walau kadang terasa pahit. Dan bagi siapapun yang memberi kritik, termasuk food vlogger, tanggung jawab moralnya juga tetap sama, menyampaikan dengan niat baik, bukan menjatuhkan, apalagi mempermalukan. Jadi menurut kamu, siapa sebenarnya yang bersalah di drama ini? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igi nih.